Wabah virus corona akhir-akhir ini menyebar di Wuhan, Cina. Diduga virus tersebut berasal dari hewan yang dijual di pasar seafood Huanan yang berlokasi di Wuhan. Di dalam pasar tersebut terdapat sejumlah hewan liar yang dijual dalam keadaan hidup maupun mati. Dikutip dari South China Morning Post via Kompas.com, pasar tersebut ditutup sejak menyebarnya virus tersebut pada akhir Desember lalu. Karena itu tak hanya menjual seafood saja, tetapi menjual berbagai hewan liar, seperti salamander raksasa Cina, anak serigala, Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalian sudah menyaksikan video tadi bukan? Itu adalah salah satu contoh berita yang bisa kita temui di internet. Oh iya, apa yang terbayang jika kamu mendengar kata teks berita? Pasti kamu membayangkan koran, majalah, atau acara berita di televisi seperti video tadi kan? Sebelum ada koran dan majalah, berita disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut, yang artinya jika tidak bertemu maka tidak ada berita atau kabar. Berita tentang COVID-19 seperti pada video tadi misalnya, dengan mudah dan cepat kita bisa menerima kabar terbaru melalui media elektronik maupun media cetak. Namun, tahukah kamu apa itu sebenarnya teks berita? Lalu, apa saja yang harus ada di dalam teks berita? Apakah hanya berita saja? Tentu tidak. Simak video ini sampai habis untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam teks berita. Jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep ya. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media yang lainnya. Peristiwa yang dilaporkan adalah peristiwa terkini, sehingga menarik minat pembaca atau pendengar. Berita berisi fakta, namun tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Berita tidak bisa lepas dari 5W plus 1H yang merupakan unsur berita atau pokok-pokok berita. Unsur-unsur berita tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu what, yang berarti apa. Menjelaskan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, where atau di mana, menjelaskan di mana tempat kejadian berlangsung. Yang ketiga, when atau kapan, menjelaskan kapan waktu kejadian berlangsung. W yang keempat adalah who atau siapa, menjelaskan siapa saja orang yang terlibat. Yang kelima, why atau mengapa, menjelaskan atau memuat alasan dan sebab akibat terhadap peristiwa yang berlangsung. Yang terakhir adalah how atau bagaimana, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Ada 8 ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah berisi fakta dan objektif, yang artinya bukan opini atau pendapat dari penulis. Yang kedua, berita itu unik atau jarang ditemui. Dengan kata lain, peristiwa atau kejadian yang jarang terjadi. Yang ketiga, aktual, merupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Yang keempat, tidak ada rekayasa atau sesuai dengan aslinya. Yang kelima, menginformasikan waktu dan tempat yang jelas. Yang keenam, menggunakan bahasa baku, singkat, jelas, dan menarik. Yang ketujuh, judul berita mewakili seluruh isi berita. Dan yang terakhir, disampaikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan peristiwa. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, maka nantinya kalian harus mampu menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita merupakan suatu kegiatan menetapkan inti dari suatu berita. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas.
Agar dapat menyimpulkan isi berita, harus memperhatikan langkah-langkahnya. Ada 3 langkah mudah menyimpulkan isi berita. Yang pertama adalah membaca atau menyimak berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita meliputi peristiwa yang diberitakan, orang yang diberitakan, tempat dan waktu kejadian, serta proses terjadinya berita. Dan langkah terakhir adalah membuat kesimpulan berita dengan cara menyusun pokok-pokok berita, kemudian menyusunnya dalam kalimat simpulan atau rangkuman. Urutan unsur 5W plus 1H dalam simpulan atau rangkuman berita tidak harus urut seperti pada berita aslinya. Dapat ditambahkan kata penghubung agar hubungan antar kalimat lebih runtut dan padu, asalkan tidak menyimpang dari berita aslinya. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah kutipan berita dari harianjogja.com. Setelah kita baca dan cermati dengan seksama, maka bisa kita analisis unsur-unsur beritanya sebagai berikut. Dari analisis 5W plus 1H, dapat kita simpulkan bahwa pusat oleh-oleh khas Kabupaten Gunung Kidul yaitu Tiwul Yutum meraup untung kurang lebih 20 juta hingga 25 juta dalam waktu 2 hari. Pemilik Tiwul Yutum mengatakan bahwa penjualan gatot, tiwul, bakpia, dan belalang meningkat mencapai 75% dibandingkan hari-hari biasa. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh tadi, silahkan kalian simak video berita berikut ini. Kemudian kerjakan tugasnya di buku tugas kalian. Dan tuliskan kesimpulan berita di kolom komentar. Wabah virus corona akhir-akhir ini menyebar di Wuhan, Cina. Diduga virus tersebut berasal dari hewan yang dijual di pasar seafood Huanan yang berlokasi di Wuhan. Di dalam pasar tersebut terdapat sejumlah hewan liar yang dijual dalam keadaan hidup maupun mati. Dikutip dari South China Morning Post via Kompas.com, pasar tersebut ditutup sejak menyebarnya virus tersebut pada akhir Desember lalu. Pasar itu tak hanya menjual seafood saja, tetapi menjual berbagai hewan liar, seperti salamander raksasa Cina, anak serigala, kura-kura, tikus, landak, luwak bertopeng, katak, dan lain sebagainya. Seorang pemilik toko Dazong Dianping mengunggah foto berisikan daftar menu di pasar itu. Dalam unggahan itu ada sekitar 100 macam hewan yang dijual di pasar seafood Huanan. Foto tersebut kemudian diunggah oleh akun Twitter Mu Yixiao pada Selasa 21 Januari 2020. Dikutip dari Mothership Singapura via Kompas.com, dalam daftar menu pasar tersebut tak hanya menawarkan hewan hidup, tetapi juga jasa pemotongan hewan dan pengiriman. Meski namanya adalah pasar seafood yang mayoritas menjual kepiting udang dan ikan, tetapi di pojok pasar terdapat toko yang menjual hewan yang tak lazim dikonsumsi. Ada juga di bagian barat pasar toko yang menjual hewan-hewan hidup. Wabah corona sendiri sudah menyebar hingga ke Thailand, Hong Kong, Makau, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Amerika, hingga Vietnam. Demikian berita kali ini, saksikan terus video selanjutnya untuk berita informasi terbaru dari trimnews.com. Jangan lupa subscribe ya. Dari penjelasan tadi, kalian pasti sudah bisa menyimpulkan isi berita, bukan? Terus berlatih dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!